Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan dan menginterpretasikan hasil analisis dari regresi linier berganda. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita buka dari data kuesioner yang sebelumnya sudah pernah kita kerjai dengan metode yang lain. Kemudian di sini saya akan menggunakan hasil total dari setiap variabel pada kuesionernya, atau kalian juga bisa menggunakan rata-rata dari data kuesionernya seperti berikut ini. Selanjutnya kita buka kembali aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita bikin namanya di name sesuai nama dari data kuesioner pada variabel X1, X2, X3 dengan nama kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan seterusnya. Di sini kita ganti measure menjadi scale. Lalu kita copy data total pada variabel X-nya. Kita pindahi ke data view. Lalu ke X2-nya. Kita pindahin juga. Lalu kita klik analyze. Selanjutnya kita klik regression, lalu linear. Kita lihat tampilan pada regression linear. Di sini ada kolom. Nah, untuk kita isi di bagian dependennya akan kita isi adalah variabel Y atau akuntabilitas auditor. Kita pindahkan ke bagian dependen. Kemudian sisanya 3 variabel X ini akan kita pindahkan ke bagian independen. Oke.
Lalu kita klik statistik, baru kita klik Colinetary Diagnostic. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya Colinetary Diagnostic ini merupakan untuk melihat pengujian multikoliniaritas, sedangkan untuk pengujian autokolerasi data time series harus mencentang Darwin-Watson. Tapi karena data ini merupakan data kuesioner atau data angket atau data survei, maka Darwin-Watson tidak dicentang. Lalu kita klik continue, lalu kita klik close. Selanjutnya kita isi Y ini dengan ekspresi. Selanjutnya X ini kita isi dengan Z rate. Lalu kita klik histogram normal probability plot, dan sini tujuan untuk mencentang bagian histogram dan normal probability plot untuk mengetahui kenormalan data pada regresi linear berganda kita. Lalu kita klik OK. Dan ini hasil dari data yang sudah kita isi. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil dari SPSS berikut. Selanjutnya saya akan melakukan menginterpretasikan data yang telah kita hasilkan. Untuk hasilnya, dalam analisis regresi linear berganda yang perlu kita interpretasikan pertama adalah persamaan regresinya. Yang kita perlukan yaitu tabel koefisiennya ini. Lalu kita klik copy. Selanjutnya kita klik paste.
Lalu berikutnya kita akan lakukan interpretasi berdasarkan pada tabel 1 di board ini, kemudian susun model penelitian sebagai berikut. Nilai model persamaan Y sama dengan nilai beta dari unstandard coefficient, yaitu sifat pengujian secara acak. Nilai yang kita gunakan adalah nilai betanya. Ini nilai betanya. Yang perlu diingat, persamaan regresi linier ini dibangun berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi, kalau teorinya mengatakan positif, maka persamaan yang dibangun positif. Namun, jika teorinya mengatakan negatif pada variabelnya, seperti di contoh ini, maka terhadap Y diberi lambang negatif. Selanjutnya, Y sama dengan negatif A. Kenapa di sini dibikin negatif? Karena pada tabel 1 ini pada bagian konstannya yaitu nominalnya negatif. Lanjut ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 sama dengan 5 minus 5,76 ditambah 0,273x1 ditambah 0,259x2 ditambah 0,243x3. Dilihat dari persamaan linier, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linier positif. Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai kualitas kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas auditor adalah sebesar minus 5,769. Yang kedua, jika nilai kompetensi auditor mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas auditor sebesar 0,273 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan. Sedangkan yang ketiga, jika nilai komitmen organisasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas auditor sebesar 0,259 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Dan yang terakhir, yang keempat, jika nilai partisipasi auditor mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan menurunkan nilai akuntabilitas auditor sebesar 0,243 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam model penelitian ini tidak mengalami perubahan yang sama. Selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Di sini ada dua macam untuk pengolahan data yang dilakukan dalam pengujian hipotesis itu. Yang pertama secara parsial. Pengujian secara parsial merupakan pengujian atas variabel terhadap terikat secara satu persatu. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Untuk mengetahui nilai T tabel, terlebih dahulu kita tentukan besarnya nilai derajat bebas, degree of freedom, dari data penelitian berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%. Dengan penelitian metode dua sisi 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas pada penelitian ini dengan menggunakan rumus N dikurang K dikurang 1, di mana N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas. Pada penelitian ini berdasarkan jumlah data
pada penelitian sebanyak 35 responden, maka dapat ditentukan nilai derajat bebasnya. Penelitian ini adalah 35 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 31 dengan jumlah derajat bebasnya sebesar 31, maka dapat ditentukan nilai T-tabelnya sebesar 20,40. Untuk nilai 2,040 ini didapatkan dari nilai tabel distribusi T-tabel seperti ini. Karena di sini dijelaskan bahwasanya nilainya itu ada 31, maka kita cari di 31 pada kolom 0,025 atau 0,050, yaitu ini dia 2,03951. Jadi saya genapkan menjadi 2,040. Kemudian data pengujian secara parsial dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini. Pada tabel 2, berdasarkan pada tabel 4 tersebut, maka pengujian hipotesis secara parsial ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh kompetensi auditor terhadap akuntabilitas auditor. Diketahui bahwa variabel kompetensi auditor memiliki nilai terhitung sebesar negatif 1,330. Jika dibandingkan dengan nilai T-tabel, maka dihasilkan bahwa 2,171 lebih besar dari 2,040 dengan tingkat signifikasinya sebesar 0,038 lebih kecil dari dibandingkan dengan nilai alfa penelitian sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi auditor terhadap akuntabilitas auditor. Selanjutnya, masuk ke pengujian hipotesis secara simultan. Uji model dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi kompensasi, karakteristik pekerjaan, gaya kepemimpinan, motivasi, fit atau tidaknya. Hasil model uji dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Untuk mengetahui nilai F tabel, terlebih dahulu tentukan besarnya nilai derajat bebas, degree of freedom, pembilang DF1 dan derajat bebas penyebut DF2. Untuk menentukan DF1, maka dapat digunakan rumus K-1, di mana K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya DF1 adalah 5 kurang 1 sama dengan 4. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya nilai DF2 dapat digunakan rumus N kurang K, di mana nilai N adalah jumlah responden dan K adalah jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, sehingga dapat ditentukan besarnya nilai DF2 adalah 35 kurang 5 sama dengan 0 berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dengan tingkat alfa 5%. Dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besarnya nilai F tabel adalah sebesar 2,690. Dapat nilai F tabelnya, kita lihat tabel korelasinya seperti ini. Kita cari nilai 30-nya pada kolom keempat karena mempunyai 4 variabel. Jadi hasilnya 2,690. Ini dia. Kemudian berdasarkan pada hasil
tabel 3 dan nilai F tabel dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung adalah sebesar 47,764, lebih besar dari F tabel sebesar 2,690 dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama partisipasi auditor, komitmen organisasi auditor, dan komitmen auditor berpengaruh terhadap akuntabilitas auditor. Yang terakhir ada koefisien determinasi atau R². Uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar partisipasi auditor, komitmen organisasi auditor, kompetensi auditor, menjelaskan akuntabilitas auditor. Untuk mengetahui besarnya determinasi partisipasi auditor, komitmen organisasi auditor, kompetensi auditor dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian berdasarkan pada tabel 4 diketahui bahwa nilai S-square adalah sebesar 0,822 atau sama dengan 82,2%. Artinya bahwa partisipasi auditor, komitmen organisasi auditor, kompetensi auditor mampu untuk menjelaskan akuntabilitas auditor adalah sebesar 82,2%. Sisanya 50,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Sekian dari video saya, maaf dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.